Oke, kita lanjutkan ke video yang selanjutnya, yaitu tentang rapot kurikulum merdeka versi 5.0. Ya, kita lanjutkan setelah kemarin kita mengisi data pokok. Hari ini kita akan mengisikan cara mengisi nilai yang baik dan benar bagaimana. Ya, jadi kita tidak boleh uh, loncat dulu, mengisi nilai dulu, baru mengisi data pokok. Itu jelas salah. Ya, kita tutup dulu untuk flyernya. Setelah kalian aplikasinya terbuka, silahkan kita tutup dulu flyernya. Yang selanjutnya kita harus menuju ke menu nilai yang berwarna biru. Pastikan kalian sudah memasukkan data di menu warna oranye, itu sudah lengkap terlebih dahulu. Selanjutnya kita menu warna biru, misalkan tadi di data tujuan pembelajaran, misalkan di pendidikan agama kita isikan secara acak gitu ya. Nah, ada 4 TP misalkan. Nah, di menu nilai, silahkan kalian klik nilai mapel dan assessment. Nah, karena ini kurikulum merdeka revisi 2026, maka nilai formatif tidak ada. Karena nilai formatif hanya untuk acuan guru dalam menilai siswa tersebut. Ya, jadi yang kita butuhkan adalah nilai harian, nilai PTS, nilai PAS. Seperti itu saja. Nilai harian dari mana? Nilai harian dari ujian, misalkan ujian tulis atau non tulis dari TP tersebut. Ya, TP adalah tujuan pembelajarannya. Ini untuk tampilannya nilai asesmen. Silahkan, kita tadi sudah mengisi di tujuan pembelajaran agama. Kita klik agama yang Islam. Tentunya ini otomatis keluar 4 TP. Karena kita tadi hanya mengisi TP di agama Islam jumlahnya 4. Misalkan kita tambah 1. Nah, jadi 5 ya. Jadi kita tambah 1 berarti di nilai akan muncul 5. Secara otomatis nanti akan berurutan terus ya jika kalian menambahkan TP-TP-nya. Untuk selanjutnya ada sedikit yang perlu kita ketahui. Biasanya dari guru-guru itu protesnya seperti ini. Kok TP-nya tidak keluar? Hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena kalian harus menggeser seperti ini. Di bawah ada kursor. Nah, kalian bisa menggesernya. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak kalian sudah mengisi tujuan pembelajaran tapi kok tidak keluar kolomnya. Itu bukannya tidak keluar tapi itu ada di samping. Kalian harus menggesernya. Seperti ini ya. Nah, misalkan kalian mengisi nilai yang pertama itu 85 misalkan. Nah, 85. Nah, ini kan agama Islam ya. Yang agama Islam, misalkan agama Islam kan 85. Absen kedua, kemarin kita sudah mengisikan absen kedua itu Kristen misalkan. Nah, ini ya, absen kedua kan Kristen seperti ini. Jadi di kolom agama kalian tidak boleh mengisikan ini yang absen kedua karena ini adalah agama Kristen. Nah, absen ketiga kan Islam kita isi. Jadi yang kolom kedua kita lewati saja. Ya, kolom kedua itu kita lewati karena kenapa? Karena untuk apa itu? Agamanya, agama Kristen. Jadi kita tidak boleh mengisikan ke kolom yang kedua. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita kasih 95. Kita tidak ada PTS ya di sini. Nah, sudah. Untuk kolom kedua bagaimana cara mengisinya? Silahkan kalian isi dulu tujuan pembelajarannya. Agama Kristen misalkan hanya ada 3. Nilai, silahkan klik nilai agama terus Kristen. Nah, seperti tadi, nah kan munculnya seperti ini. Kalian nggak perlu khawatir, silahkan digeser di bawah ini. Nah, digeser ya. Kalian ada anak yang absen kedua itu Kristen, maka yang diisikan cukup yang nomor 2 kalau Kristen. Misalkan nilainya 100, 70, misalkan, terus 80, terus nilai pasnya misalkan 85. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk nilainya otomatis sudah nanti terdeteksi sendiri. Jadi kalau dia itu agama Kristen, maka di agama Kristen cukup mengisikan yang anak tersebut yang agama Kristen. Tidak perlu mengisi nomor 1 karena ini agama Kristen ya. Oke, kita kembali. Islam sudah kita isi.
bolong di nomor 2 ini karena di agama Kristen, kita diisikan di agama Kristen. Oke, semuanya sudah nyambung ya. Untuk penilaian itu cukup sampai ini. Kenapa? Cara mengisinya cukup mudah. Kalian isi tujuan pembelajarannya, baru kalian mengisi ini. Apabila kalian belum mengisi tujuan pembelajaran, seperti PPKN ini kan belum diisi, maka tidak akan keluar. Kalian geser mau model apapun tidak akan keluar karena tujuan pembelajarannya belum diisi. Nah, seperti itu ya. Untuk cara pengisiannya cukup mudah. Untuk nilai harian, terus nilai misalkan nilai apa itu? PTS dan nilai PAS. Kalau PTS opsional, biasanya ada sekolah yang tidak menggunakan. Ya, itu saja untuk yang nilai, memasukkan nilai. Oke, ini yang untuk memasukkan nilai saya rasa sudah cukup jelas. Ini selanjutnya ada nilai yang namanya kokurikuler. Kokurikuler itu bagaimana nilainya? Kita buka dulu menunya. Nah, di sini kokurikuler itu ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada tema. Temanya apa? Misalkan aku cinta Indonesia. Misalkan mari kita menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi untuk tema ini sesuai dengan kesepakatan setiap fase yang ada atau setiap sekolah yang ada boleh atau per kelas boleh. Silahkan sesuai dengan dari sekolahnya masing-masing. Atau silahkan kalau nanti ada perubahan dari panduan penilaiannya silahkan dibaca sendiri dari Kemendikbud. Ya, silahkan. Terus yang selanjutnya ada kolom di bawahnya jumlah siswa. Itu adalah namanya kokurikuler 7 KAIH. Ini adalah namanya adalah jenisnya, jenis kokurikulernya. Silahkan kalian itu bisa memilih salah satu, misalkan lintas ilmu atau KAI atau kokurikuler lainnya boleh. Tapi kita di sini yang paling populer adalah 7 KAI ini ya. Nah, kalian silahkan di sini di bawahnya kokurikuler 7 KAI ini kalian pilih itemnya. Ya, pilih itemnya. Misalkan yang satu keimanan, yang kedua misalkan kita pilih kreativitas, yang ketiga misalkan kita pilih kemandirian. Jadi kita memilih maksimal 3 saja, tidak perlu 7 yang kita pilih itu tidak. Karena rapot ini sudah disesuaikan dengan panduan penilaiannya. Ya kan? Cara mengisinya bagaimana? Di sini ada yaitu penilaian antara skor 1 sampai 4. Nah, jadi kalian itu nanti silahkan mengisi antara skor 1 sampai 4. 1 paling bawah, 4 paling atas. Jadi cara mengisinya silahkan pada absen 1 orang ini. Silahkan diisi ada yang paling rendah dan ada yang paling tinggi. Misalkan ini saya isi 2, 3, 4. Maka yang akan dibaca yaitu poin paling tinggi dan poin paling rendah. Yang tengah-tengah ini tidak akan terbaca. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kokurikuler itu adalah poin yang anak tersebut sudah menguasai dan anak tersebut yang perlu dikembangkan. Misalkan ini biar gak terlalu panjang kita ganti kesehatan. Jadi untuk kesehatan ini poin paling rendah, kemandirian paling tinggi. Coba kita lihat deskripsinya. Nah, Ananda baik dalam penerapan dimensi kemandirian, baik berarti ini yang tertinggi, dan perlu berlatih dalam penerapan dimensi kesehatan. Nah, tadi berarti yang dibaca itu yang kemandirian paling tinggi dan yang paling bawah kesehatan. Dalam tema aku cinta Indonesia, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah otomatis deskripsi sudah mendeskripsikan nilai paling tinggi dan paling rendah. Aturannya seperti itu, tidak boleh nilai itu 4 semua. Ya, maka nanti sistem akan bingung, akan menentukan secara acak. Jadi kalau terendah misalkan 4 ini, jadi sistem akan bingung. Maka kita pilih yang salah satunya harus bervariatif nilainya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk kokurikuler, saya rasa untuk semuanya sudah paham. Silahkan ditentukan sesuai dengan fase atau sekolahnya masing-masing. Untuk yang kokurikuler, kita kembali lagi ke menu home. Ya, untuk kokurikuler tadi menunya ada nilai
tertinggi dan terendah. Untuk sekarang untuk nilai sudah, kokurikuler ya juga sudah. Sekarang kita pilih ke ekstra wajib. Di sini ada kolom. Sebelum kalian mengisi ke nilainya ekstra wajib, silahkan isi dulu untuk materi ekstra wajib. Nah, untuk materinya misalkan pramuka adalah baris berbaris atau SKU seperti itu ya. Jadi boleh silakan seperti ini. Nanti ini sudah otomatis ya deskripsinya. Terus untuk yang selanjutnya untuk BTA ini silahkan kalau ada silahkan ditulis materinya seperti halnya pramuka tadi. Terus untuk absen 1 ya, absen 1 karena ini pramuka, semua anak tidak pandang agama maka semua dapat predikat dari ekstra. Nah, misalkan sangat baik semua ya. Karena tadi pramuka juga kita set ekstra wajib, maka ini wajib diisi. Dan kebetulan di sekolah kami ada ekstra BTA, contoh saja. Untuk ekstra BTA misalkan Ananda nomor 1 ini dapat nilai baik misalkan. Terus absen 2 tadi kan Kristen. Ya, berarti ini tidak boleh diisi. Masa ya BTA Kristen diisi, kan nggak boleh ya. Nggak lucu. Jadi untuk yang absen 2 karena dia agama Kristen maka dia tidak boleh diisi BTA-nya. Terus absen ketiga ada BTA, kan dia juga Islam tadi berdasarkan agama tadi. Nah, yang absen ketiga Islam, maka untuk yang absen ketiga kita isi misalkan dapat nilai sangat baik gitu ya. Nah, maka untuk ekstra ini sudah kita isi dengan sangat mudah. Tidak perlu kita mendapatkan deskripsi secara manual dari ketikan kita sendiri. Tinggal kita mengisi materi dan predikatnya apa. Terus untuk BTA jangan sampai mengisi yang untuk predikatnya yang agama non-Islam. Pada dasarnya BTA kan ini untuk agama yang Islam. Oke, untuk ekstra wajib sudah kita jalankan. Untuk ekstra pilihan mari kita isi. Setelah ekstra wajib sudah kita isi, maka ekstra pilihannya kita isi juga. Ekstra pilihan tadi kan kita memasukkan karate dan drum band. Nah, tentunya dari setiap kelas tentunya tidak semua ikut karate atau tidak semua ikut drum band. Ada yang ikut sebagian. Silahkan dari wali kelas silahkan diisi dulu di data umum. Seperti ini ya, untuk bawah ini silahkan didata di seluruh kelas itu ada ekstra apa saja dan anaknya mesti beda-beda. Misalkan di ekstra pilihan kita klik dulu ekstra pilihan, misalkan absen 1 hanya ikut karate, maka yang diisi cukup karate. Nah, seperti ini ya. Terus absen 2 ini tidak memandang agama karena karate dan drum band tidak ada kaitannya dengan agama. Kebetulan untuk absen 2 juga ikut karate, juga ikut drum band. Nah, seperti ini ya. Nah, terus absen 3 kebetulan hanya ikut drum band. Nah, seperti ini ya. Jadi absen 1 hanya ikut karate, absen 2 hanya ikut karate dan drum band, absen 3 hanya ikut drum band. Maka nanti di sistemnya akan otomatis terbaca. Ya, terbaca otomatis. Jadi kalau drum band tidak diisi maka drum band tidak akan keluar. Ya, oke, kita ingat lagi. Yang pertama absen 1 ikut karate saja, absen 2 ikut karate dan drum band, absen 3 ikut karate dan ikut drum band saja. Oke, kita keluar dulu. Terus selanjutnya kita ada yang namanya catatan wali kelas. Catatan wali kelas ini adalah perubahan dari rapot yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada saran, sekarang kita hanya boleh menyantumkan catatan wali kelas. Apa isi catatannya? Yaitu tentang kepribadian anak atau tentang masa-masa anak yang berada di sekolah tersebut sedang melakukan apa saja. Ya, di sini catatan wali kelas itu boleh berupa catatan pribadi anak atau motivasinya. Ya, motivasi yang bijak untuk anak tersebut, jadi bukan untuk umum ya. Itu ya, sudah. Itu untuk catatan, saya rasa wali kelas sudah paham sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Untuk selanjutnya, setelah semuanya diisi, nilai ini diisi,
maka rapot siap kita sajikan ke dalam printout. Jadi urutannya silahkan diurutkan dari data umum terlebih dahulu, dan selanjutnya kalian isikan nilai yang berwarna biru, mulai dari nilai asesmen tadi yang berkaitan dengan TP, nilai kokurikuler yang ada nilai tertinggi dan terendahnya, ekstra wajib, ya, atau jangan lupa tadi BTA yang agama Kristen jangan diisi, terus ekstra pilihan dan juga catatan. Oke, itu saja video kali ini cara mengisikan nilainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.